dengan jaminan keamanan data. Semua tahapan proses bisnis kini dapat dijadikan sebuah sistem yang terintegrasi. Kita dapat mengantisipasi resiko sekaligus mengoptimalkan produktivitas dengan cakupan tanpa batas. Menjaga kontinuitas bisnis dengan memantau setiap aktivitas operasional. Perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan sumber data yang akurat. Teknologi digital telah membuka jalan untuk mengoperasikan bisnis dengan lebih efisien. Setiap aktivitas dituntut untuk menjadi lebih praktis dan memberikan kenyamanan. Ketika setiap hal dapat kita akses dalam satu sistem, semua menjadi lebih mudah. Dengan jaringan terluas, kita dapat terhubung bahkan dari jarak ribuan kilometer. Kemudahan mendapatkan informasi menjadi salah satu faktor dalam memberikan pelayanan terbaik. Dengan teknologi, kini semua hal menjadi mungkin. Karena teknologi mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, juga mengakses informasi. Kami akan terus melakukan inovasi seiring dengan perkembangan teknologi digital untuk kemajuan bisnis Anda. Menjadi sebuah kebanggaan saat kita dapat tumbuh bersama melalui inovasi yang diakui tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Telkom Digital Solution, partner bisnis yang tepat untuk Anda. Berbeda ini tampilan di layar saya, nggak apa-apa. Pak Yus dulu menyampaikan pendapatnya. Yang lain boleh menuliskan di WA, jadi masing-masing bisa sambil menyampaikan, yang lain menuliskan di WA pendapatnya. Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih Bu Umi. Dari tayangan video yang kita saksikan tadi, itu merupakan tawaran dari PT Telkom berupa Telkom Digital Solution yang menawarkan produknya ini ke perusahaan-perusahaan atau pihak lain untuk dapat dimanfaatkan yang berbasis teknologi digital. Nah, menerangkan beberapa manfaat yang dapat diambil dari penerapan teknologi digital ini atau digital teknologi ini. Yang pertama, teknologi digital itu merupakan peluang baru dalam dunia bisnis dan hal-hal yang inovatif terus dikembangkan oleh PT Telkom sehingga memberikan kemudahan bagi konsumennya. Kemudian konsumen bebas menentukan pilihan informasi dari produk yang ditawarkan Telkom Digital Solution ini. Ini sebenarnya poin-poin yang kita catat ini barangkali banyak kesamaannya nanti. Mungkin saya tidak harus menjelaskan semua karena poin-poin manfaat ini yang barangkali menurut saya yang sama-sama kita catat. Ya, ada beberapa saja yang akan saya sampaikan. Kemudian manfaat lainnya adalah peningkatan produktivitas, kecepatan pelayanan lebih optimal, dan dengan jaminan keamanan data. Kemudian ada bisa mengantisipasi risiko dan mengoptimalkan produktivitas dan cakupan layanannya tanpa batas. Kemudian ada kontinuitas bisnis dan ya karena saya mencatatnya terlalu cepat tadi. Ya nggak apa-apa, silakan. Agak sulit membacanya.
Kemudian ini akan lebih mudah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan sumber data yang akurat dan ada operational business bisa berjalan lebih efisien jika kita memanfaatkan layanan yang ditawarkan Telkom ini. Kemudian pekerjaan kita, setiap aktivitas kita dapat dilaksanakan lebih praktis dan nyaman. Semua menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan ini. Dan Telkom Digital Solution ini memiliki jaringan terluas bahkan sampai seluruh pelosok dunia di ribuan kilometer tadi katanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk lebih teman-teman bisa sharing lebih lagi. Terima kasih Bu Umi. Ya, siap. Terima kasih Pak Yus. Benar sekali, saya kira nanti teman-teman juga pendapatnya juga hampir sama, hanya mari kita saling melengkapi karena kita kan sama-sama melihat video yang sama dan frame-nya kita pasti banyak yang sama. Mari kita lanjutkan, ini ada di paling kiri, sudut kiri ini ada Pak Nuryadi. Silakan Pak Nuryadi. Ya, baik, terima kasih Bu Umi. Saya coba menelaah hasil tayangan video tadi, yaitu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri telekomunikasi. Kalau saya perhatikan, tayangan tersebut adalah sebuah promosi dari sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang itu dengan menggunakan digital system. Tayangan tersebut memberi gambaran bahwa betapa sangat pesat transformasi digital di era zaman sekarang yang dimanfaatkan untuk proses pelaksanaan suatu bisnis dalam organisasi yang meliputi aspek-aspek seperti informasi yang tepat, data yang akurat, kemudian memberikan kenyamanan bagi konsumen, ke pelayanan yang sangat efektif, juga memberikan kesan bahwa semua pergerakan bisnis bisa dilakukan dalam genggaman proses peralatan digital itu sendiri. Contoh menggunakan gadget yang sudah di semua kalangan bisa memanfaatkan. Mungkin itu Bu dari saya. Baik, terima kasih Pak Nuryadi. Langsung saja dilanjutkan yang ada di sebelah Pak Nuryadi, meskipun di ruang maya ini ada Pak Mustafa. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu Umi. Saya sudah perhatikan itu tadi videonya dan saya juga sudah masukkan di kelompok kita. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, video tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa itu tentang kesadaran Telkom akan pentingnya transformasi digital di era sekarang, di era 4.0 ya. Kesadaran perubahan yang cepat dari hasil pengaruh era digitalisasi dan Telkom melihat ini adalah sebuah peluang bisnis dengan melakukan inovasi tiada henti dengan memanfaatkan smart devices atau perangkat-perangkat cerdas mulai dari handphone, televisi, CCTV dan lain sebagainya itu dimanfaatkan dan bahkan mobile banking juga masuk di situ. Nah, mereka melihat ini adalah sebuah peluang bisnis dengan melakukan inovasi tiada henti, pemanfaatan smart device dan sistem yang terintegrasi sehingga kita bisa semakin dipermudah dalam pekerjaan kita. Dan Telkom juga sadar bahwa teknologi merubah cara manusia dalam berinteraksi, bekerja, berbisnis dan lain-lain, dan masih banyak lagi yang bisa terpengaruh oleh kemudahan dalam era digitalisasi. Oke. Saya pikir itu aja dari saya Bu Umi. Terima kasih. Ya, makasih Pak Deden. Pak Deden, maaf. Lanjut Mbak Nonjel, karena kita dibatasi waktu sesuai dengan kesepakatan kita di WA kelompok. Masing-masing kalau memang sudah ada yang menyampaikan, mungkin untuk menyempurnakan. Saya Mbak Umi. Ya.
Oke, ini yang di layar setelah Mbak Nonca, Mbak Lena ya. Oke, siap. Kapan Joko ya? Sabar. Ada giliran Pak. Sabar bagi aja. Cuma dapat giliran. Ya Bu Umi, dari tayangan video yang kita lihat tadi, menurut pendapat saya, yaitu memberikan manfaat di mana teknologi ini dapat mengubah cara manusia untuk berinteraksi lebih mudah ya. Di mana yang jauh bisa menjadi dekat, serta bisa mengakses data lebih cepat, dan ini memungkinkan kita menyelesaikan tugas kerja kita juga dengan cepat. Ya. Oke, Mbak Lena lanjut. Dari tayangan video, PT Telkom sudah membuat suatu perubahan besar, yaitu melalui branding. Branding ini adalah produk yang bersifat teknologi digital, di mana penggunaan teknologi digital itu akan melahirkan inovasi yang baru dan harus terus dikembangkan melalui perangkat cerdas yang sudah mereka perkenalkan. Seperti yang disampaikan dari yang kita lihat, yaitu produknya e-learning, e-commerce, e-tourism, smart banking, dan lain-lain, di mana dapat diakses sehingga informasi menjadi lebih mudah. Selain itu, dengan menggunakan perangkat yang cerdas, teknologi digital tersebut dapat mengurangi resiko sekaligus mengoptimalkan produktivitas. Ya. Oke, mantap. Lanjut Mbak Nurdiana. Ya, terima kasih Mbak Umi. Dari tayangan video Telkom Ke toilet Mbak Umi. Oke, siap. saya mungkin mengambil intisarinya secara umum manfaat dan keunggulan teknologi digital yang intinya memberikan kemudahan, efisiensi, praktis, dan juga memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Keunggulan yang diberikan oleh teknologi digital diantaranya tadi untuk organisasi boleh tahapan organisasi yang terintegrasi, kemudian peningkatan pelayanan dengan kecepatan dan keamanan yang terjamin, mendekatkan jarak dari yang jauh menjadi dekat, kemudian juga menjadi pilihan untuk mendapatkan informasi. Ya. Oke, siap. Lanjut Mas Haryanca. Ya, terima kasih Mbak Umi. Pada prinsipnya Telkomsel sangat menyadari persaingan yang terjadi dalam era saat ini, bahwa dunia terus berkembang dan mereka turut beradaptasi dengan perkembangan yang ada, karena mereka tahu bahwa ketika mereka tidak mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan, mereka akan tertinggal. Nah, dari tayangan tadi mereka coba memperlihatkan salah satu produk Telkom, produk Telkomsel Digital Solution yang menjadi produk Telkom dalam upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan produktivitas dan kecepatan layanan yang lebih optimal dan secure, menawarkan beragam kemudahan dan kepuasan masyarakat dalam memperoleh informasi menjadi tujuan utama mereka. Saya pikir itu sedikit dari saya, Mbak Umi. Siap, Pak Haryanto, makasih. Ini Pak Safrudin meskipun merekam tetap harus menyampaikan pendapatnya. Pak Saf, silakan. Baik, menurut saya dengan teknologi terbaru sekarang 5.0 itu Telkom telah merambat di semua sektor, mulai dari sektor informasi, sektor broadcast, kemudian teknologi data. Jadi semua yang kita saksikan itu dalam bentuk perubahan yang telah diterapkan oleh Telkom di semua multi platform. Terasa cukup dari saya, Bu. Baik, Pak Safrudin. Yang belum Mas Joko nih. Mas Joko mana ya? Mas Joko Suhardi? Sinyalnya hilang, Bu. Waduh. Oke, baik, sambil jalan kayaknya Mas Joko juga sudah menuliskan di saya mungkin akan nanti silahkan saya coba merangkum dari pendapat teman-teman tadi bahwa kita sebenarnya satu pemikiran sama kita. Jadi intinya adalah teknologi digital itu membawa perubahan besar dalam interaksi manusia. Dengan memanfaatkan jaringan terluasnya, Telkom mengembangkan inovasi luar biasa, baik itu dengan e-commerce, kemudian ada segala macam
layanan menggunakan internet, layanan digital untuk semua kebutuhan, baik dari sisi keuangan bahkan sampai kesehatan. Kalau kita lihat tayangan tadi, dengan menggunakan perangkat cerdas, data akurat, dan kecepatan pelayanan dan keamanan data, interaksi di ruang berbeda dengan cepat, keamanan terjamin. Kemudian Telkom Inovasi Digital ini merupakan ruang baru dalam bisnis, dan ini merupakan branding dari PT Telkom yang akan terus mengembangkan inovasinya. Itu adalah rangkuman dari kita kita pendapat kita semuanya tadi. Secara umum rangkumannya adalah seperti itu. Karena kita sama-sama tadi sepakat Telkom ini inovasinya luar biasa, menggunakan jaringan internet yang terluas. Intinya untuk kita terapkan di RRI mungkin karena kita juga punya jaringan terluas. Nah, itu yang harus kita maksimalkan jaringan kita ini untuk mengembangkan bisnis inovasi di RRI. Itu aja. Kalau misalnya ditanya bagaimana dengan penerapannya untuk lembaga kita, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya rangkumkan dari pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua. Tadi Mas Joko Suhardi meskipun belum bicara, saya sudah membaca, dan ini intinya adalah sama, bahwa inovasi itu sangat penting dan kita tidak bisa terlena diam saja, karena setelah 4.0 nanti kita kan akan melangkah ke 5.0 gitu. Itu saja ya teman-teman rangkumannya, karena kita ini sudah berapa menit. Nanti Pak Syafruddin bisa menayangkan hasil dari rekaman tadi sebelum kita nanti kembali ke mana, ke ruang utama ya. Ini kan ruangan ya kan kita